Prabu Siliwangi pernah datang ke sini juga, termasuk Bapak Presiden Proklamator pertama kita ya, Insinyur Soekarno. Beliau sering berkunjung ke sini untuk bermeditasi, sholat di sini. Katanya ini sebuah kerajaan kecil. Ketika Prabu Siliwangi hilang, beliau ngikutin. Kami ikutin beliau pergi, dirubah katanya si kerajaan kecil ini jadi batu begini. Santuy, berjumpa lagi dengan kita tim Hunter Santuy. Kali ini kita berada di situs Batu Keraton yang letaknya ada di desa Kampung Keraton, di desa Tugu Utara, Cisarua, Puncak. Konon katanya tempat ini tuh merupakan tempat singgahnya presiden pertama kita ya, Bapak yaitu Insinyur Soekarno. Nah di sini tuh buat dipakai sebagai tempat sholat dan juga tempat merenungnya ya. Jadi pada penasaran, ikutin terus perjalanan kita. Jangan lupa klik tombol subscribe, Like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah! Sobat Santuy, berjumpa lagi dengan kita. Saat ini aku berada bersama dengan juru pelihara di situs Batu Keraton. Dengan Bapak siapa? Mungkin bisa diperkenalkan Bapak? Perkenalkan, nama saya Sofian. Ya. Ya, saya juru pelihara makam Mbah Pangeran Dita Ciptarasa Batu Keraton. Dari 2007 saya menjalankan amanah untuk menjadi juru pelihara di sini. Alhamdulillah kedatangan kakak-kakak ke sini semuanya. Mudah-mudahan menambah berkah bagi semua. Amin, amin, amin ya Allah. Boleh tahu nih Bapak, ini bagaimana sih awal mula munculnya Batu Keraton ini ditemukan ini? Kalau awal ditemukan itu sama kakek buyutnya
istri Abah Abu Bakar yang pertama. Nah, itu ditemukannya. Jadi beliau itu buat jalan dari gang yang bawah ke sini itu tidak beres 2 minggu. Karena ini hutan belantara kan dulunya. Nah, di sini itu hutan aren dulunya. Yang beliau udah tahu ada tempat ini harus mengurus di sini. Nah, beliau ke sini, akhirnya kebuka. Nah, batu ini pun lumutnya mungkin setengah meteran. Yang membungkus ini sama ditutupi pohon markisa dulunya. Nah, yang ditemukan makam Pangeran Dita Cipta Rasa itu memang ada tandanya. Kayak rimbun sama semak-semak, tapi bersih gitu. Ada batu sama pohon hanjuang. Tanda awalnya ketemu. Nah, maka sama beliau itu diuruslah di tempat ini gitu. Sampai turun-temurun dari dari ayahnya namanya Parasta dulu. Parasta ayahnya Parasta yang ngurus ini. Dari itu Parasta yang ngurus karena baru ke almarhum Abah Abu Bakar yang ngurus di sini. Karena beliau yang nyuruh, emang bagiannya di sini harus ngurus ini dulunya. Di sini juga kan dulunya ada pohon karet besar, segi 4 sama puting beliung. Jadi si batangnya itu nggak ke tanah, tapi di batu sini di atas akar yang nutupin akar sama akar semua. Batangnya di sini tahun 94 itu roboh dulunya. Jadi di sini itu patilasannya ada di sebelah bawah sini. Batu itu, nah, itu tempat sholat beliau. Tempat sholatnya Mbah Dita Cipta Rasa. Beliau itu utusan dari Cirebon Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi awalnya mengikuti kerajaan Pajajaran waktu Prabu Siliwangi yang terakhir, Prabu Jayadewata. Cuman siarnya beliau diutus Syekh Syarif Hidayatullah di sini. Siarnya beliau ke daerah Megamendung, Cisarua beliau. Jadi wilayah beliau dulunya. Iya. Untuk ini kan dinamakan Batu Keraton ini pasti ada sejarahnya dong Bapak ya? Nah, jadi ada sedikit dongeng gitu ya. Dongengnya. Walau alam kebetulan ada dongengnya. Jadi semenjak sebelum bergerak Dita Cipta Rasa Manungkunegara itu, beliau dinamakan Pradita. Jadi salah satu patih Prabu Siliwangi yang terakhir. Dulunya konon katanya ini sebuah kerajaan kecil. Ketika Prabu Siliwangi hilang, beliau ngikutin. Setelah ngikutin beliau pergi, dirubah katanya si kerajaan kecil ini jadi batu begini. Nah, jadi batu karena kan orang Sunda, istana kecil disebutlah oleh masyarakat sini dulunya jadi batu karaton. Karaton kerajaan. Makanya Batu Keraton. Dinamakan Batu Keraton. Emang katanya tempat persinggahan orang-orang dulu itu di sini. Kayak zaman para wali suka singgah di sini. Udah cerita. Dan ada juga Bung Karno pun sering singgah juga ke sini dulunya. Proklamator. Iya. Itu sejarah singkatnya. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang juga beliau itu mukim di sini kalau tahun Hijriahnya dari tahun 570 Hijriah. Ada juga yang memperkirakan itu. Jadi salah satu sumber gitu yang tahu masalah ini gitu, sejarah di sini. Kalau untuk larangannya tuh apa aja sih Bapak? Mungkin ada aturan tertentu kalau misalnya orang pengen berkunjung ziarah ke sini? Yang jelas niatnya harus baik. Niatnya harus baik ya. Jangan minta yang nggak jelas. Mintanya sesuai ajaran Islam lah intinya. Jangan meminta kepada kuburan Jadi ibaratnya kita mendoakan beliau. Ya Allah lebih tahulah doa kita, pingin apa-apa udah tahu. Intinya leluhur kita ini nih di sini ada di puncak ini. Jadi ibaratnya gitu. Jadi jangan minta-minta hal-hal yang nggak jelas, yang menjurus kepada kemusyrikan. Intinya itu aja larangannya. Dan jangan intinya kalau setiap tempat pasti jangan omongan itu jangan sombong lah. Jangan bicara yang nggak jelas gitu. Biasa aja kita sopan santunnya, dijaga. Dan juga kebersihannya pun dijaga. Intinya gitu. Karena kan kita kelestarian bukan untuk kita aja, untuk anak cucu kita ke depan. Gitu. Berarti pernah ada kejadian nggak sih Bapak kayak misalnya kayak orang melanggar aturan itu terus pernah ada kejadian macam-macam? Misalnya di Sumber dulu sekitar tahun yang saya tahu aja ya. Iya. Tahun 2005. Nggak tahu mungkin niatnya orang salah ziarah, alasan riadoh di sini. Tapi ya ujung-ujungnya minta yang nggak jelas-jelas. Ada yang undang kayak yang lempar, kayak dilemparin di rumahnya. Iya, di dalam situ di tempat ziarah. Ya udah tahu emang niatnya nggak baik. Iya, nggak baik niatnya. Yang jelas kesini kalau ada orang-orang
ataupun yang niat jarah nggak jarah, awas tuh jangan sampai berpacaran di daerah sini, nggak boleh. Ada salah satunya juga. Iya, sopan santun tetap dijaga lah. Iya. Jadi kita dibuka juga bukan untuk non muslim pun yang mau berkunjung ya silahkan. Misalkan pingin ya masalah sejarah di sini atau apapun sesuai kepercayaan mereka gitu ya, tidak ada masalah kalau ke sini. Jadi kadang-kadang ada orang-orang ya lewat pingin tahu aja sejarahnya, ya pingin jalan-jalan, kok ada batu di sini yang aneh-aneh. Ya ada dari sisi ilmiahnya pernah ada arkeolog juga menyimpulkan bahwa ini bekas dari letusan Gunung Purba kemungkinan. Gunung Purba dulunya. Ya, dulunya. Letusan Gunung Purba ke sini karena ditandakan kan ada sayatan-sayatan gini. Sayatan sama ada cekungan-cekungan ini. Benar-benar. Ya, itu dari panas lapa katanya. Mungkin ketika secara logis, kita bicara logisnya ya, bukan yang dongeng tadi. Iya. Ya, sebelum Mbah Pangeran Dita Cipta Rasa ke sini pun ini udah ada. Karena dibutuhkan kan ada berapa menhir. Ya, ada juga menhir di ada di bawah yang bukan makam, yang sebelah bawah ada. Ada juga menhir. Ya mungkin itu dulunya tempat orang-orang sebelum Islam di Indonesia. Tapi nggak ada sejarah, nggak ada catatan saya untuk itunya, nggak ada catatan. Itu udah dipergunakan. Ya pas Mbah Dita Cipta Rasa mukim ketika syiar, ya mukimlah beliau di sini. Di sini digunakanlah itu batu-batunya. Itu udah ada dari dulu. Semenjak saya lahir pun saya udah tahu batu itu udah di situ. Nggak berubah. Kalau dulu pas madhep kiblatnya pas dulu. Kan sekarang udah nggak berubah karena itu ada agak patah yang belakangnya. Faktor alam tapi bukan patah sama itu kan agak panjang sedikit ke belakang. Ada patahnya masih ada sambungannya. Ya kita kan waktu itu ada ya Bintek dari Cagar Budaya menjelaskan bahwa untuk batu misalkan karena faktor alam tidak masalah tapi tidak boleh dipindah-pindah, udah di situ aja. Di situ aja dia. Iya. Kita alhamdulillah sih kita ada pemberdayaan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata khususnya yang bagian di kebudayaan. Jadi banyak ilmunya juga ke kita dari para ahli-ahli cara perawatan seperti ini. Apalagi banyak sih kalau tadi menyambung lagi kepada larangan-larangan ya. Coret-coret nggak boleh. Nggak boleh. Hati-hati nggak boleh coret-coret, vandalis atau nggak boleh itu. Makanya kita kalau ada anak-anak kecil main, kita pantau benar, takutnya merusak apanya, kebersihannya. Jadi ini mah begini aja dari dulu. Dari dulu. Iya. Nah ini Bapak sebagai juru pelihara di sini kan, Bapak kan sudah lumayan lama ya, berapa tahun berarti hitungannya? Saya 2007 aja. 2007 ya? 2007. Nah itu ada nggak sih pengalaman-pengalaman aneh yang Bapak alami selama menjadi juru pelihara? Kalau pengalaman aneh banyak sih sebenarnya. Salah satunya mungkin bisa diceritain kayak gimana? Ketika kita zikir, kita baca Al-Quran, apa kayak ada orang rame. Di sini? Iya. Malam-malam apa? Iya, malam. Oh malam. Ya, ada orang rame apa, tapi ya mungkin katanya itu hati-hati godaan aja. Ya mungkin nggak tahu dari golongan jin atau apa nggak tahu. Cuman hati-hati, kita fokus aja. Niat berzikir, baca Al-Quran, fokus aja lillahi ta'ala. Bukan untuk meminta sesuatu apapun. Benar. Intinya di sini mengingat perjuangan beliau lah. Betul. Ya mungkin kan kita juga nggak bakalan ada di sini kita ini kalau tidak ada beliau awal-awalnya. Mungkin itu sih yang lebih jelasnya. Kalau pengalaman yang lain tuh seperti apa Bapak? Ada lagi nggak? Pengalaman lain? Mungkin pernah dimimpiin atau gimana? Ada sih kalau mimpi, suruh ngerawat ini aja. Oh, suruh ngerawat ini. Nggak mimpi apa-apa. Misalkan mimpi rawat aja yang benar. Terus jalurnya yang jalurnya benar aja ngerawatnya. Ya jangan untuk mengomersilkan tempat. Nggak boleh juga. Ya namanya insya Allah kalau rezeki itu nanti Allah udah ngatur. Tenang aja, yang penting kita ikhlas aja. Itu sih lebih ke situ. Berarti selain situs Batu Keraton ini, itu tuh ada situs-situs lain nggak Bapak? Yang ada di sekitar kawasan Batu Keraton ini, mungkin petilasan itu ya? Ya Pangeran. Mungkin, nah itu salah satu yang keuniknya di sini. Iya. Yang jadi pertanyaan, kalau banyak batu mungkin nggak aneh. Iya. Oh banyak batu-batu gini emang wilayahnya gitu ya. Tapi di sini kok ada batu besar? Di atasnya perbukitan lah kalau sini. Perbukitan. Di atas dataran tinggi, kok ada batu. Dari mana awalnya? Nah itulah yang jadi anehnya, yang jadi uniknya batu ini. Segede ini lagi? Iya, nggak ada lagi. Dicek di mana nggak ada. Daerah sini gitu nggak ada. Misalkan oh emang banyak batuan, nggak ada. Emang ini aja. Di sini ada udah dari dulunya. Kayak disebut Batu Keraton ya, kisah tadi. Ya mungkin kalau dulu kan keturunan dari kerajaan mungkin di sini awalnya, maka Batu Keraton dari kisah tadi. Yang Mbah Dita Cipta Rasa maksudnya ke Pangeran. Kan lebih identik dengan Karatuan sih, kerajaan Karatuan, Karaton, nyambung.
Bener-bener. Makanya jadi Kampung Batu Karaton. Kampung Batu Karaton. Oh iya, dari Batu Karaton namanya juga Kampung Batu Iya, Kampung Karaton. Batu Karaton. Benar-benar letaknya juga. Nah, biasanya ini Bapak peziarah dari mana aja sih yang pernah berkunjung ke sini tuh? Yang selama ini Bapak tahu? Apa dari luar kota juga ada, luar Bogor atau? Luar Bogor banyak. Luar macem Bogor banyak, setempat juga ada. Dari Jawa ada, Jawa Timur, Semarang ada. Cuman yang kebanyakan yang Papua pun wow, ada. Papua Di juga Papua. ya. Brunei Darussalam ada. Ada juga. Ada. Wah, itu gimana dia bisa nemuin tempat ini, dari Google atau? Kalau yang Mimpi? awal tuh Brunei pernah ada kesini itu dia emang pas main. Oh, main Wisata awalnya. Wisata ada yang ngajak ke sini, jarah lah 2 kali ke sini. Kalau yang satunya emang ketika beliau jarah dari seorang syekh di Brunei ada sebuah makom gitu ya, orang soleh, beliau jarah. Kayak ada ilham. Jadi coba kamu mau ke sana, ke Indonesia, daerah Bogor, perbukitan, ciri-cirinya ada batu begini-begini menurut beliau. Banyak burung-burung kecil kalau pagi kan. Ya beliau ke sini. Akhirnya ke sini nyampe. Dibawa sama orang sih ke sininya. Nanya dibawa ke orang. Memang betul katanya ayah ini sesuai yang digambarkan dari ilhamnya itu. Percis kayak gini tempatnya. Biasanya nih Bapak kalau ada jam tertentu nggak sih kalau misalnya ingin berziarah ke sini, apa 24 jam bebas? 24 jam silahkan. 24 jam bebas ya? Silahkan. Nah, untuk harapan Bapak nih untuk mengenai situs ini nih ke depannya apa sih? Ya, kedepannya kita harus tetap lestarikan ya, peninggalan orang tua kita, leluhur kita. Kita lestarikan, kita jaga. Terus minimal ada perbaikan juga ke depannya, biar rapi intinya. Biar rapi, saling ngejaga. Jangan sampai ada niat-niat yang nggak jelas. Terus jangan sampai ada bawa orang-orang ke sini untuk komersial. Ya, mungkin oknum-oknum paranormal lah. Jangan sampai ada yang begitu-begitulah. Kalau jarah aja. Jangan mengharang-harang cerita. Betul. Mengharang-harang cerita, anu banyak. Dan dari ini, tapi tidak sesuai literatur yang saya tahu dari orang tua. Itu aja sih. Yang positif-positif aja di sininya. Ya udah kalau gitu. Mungkin udah cukup ya informasinya. Ya, makasih banyak ya Bapak Pian ya, Bapak Pian ya. Nanti selanjutnya nanti akan bisa kita langsung telusur aja batunya ini, batu keratonnya seperti apa. Kasih banyak ya Bapak. Ya, sama-sama. Ya. Sobat Santuy, nah sekarang ini kita masih berada di situs Batu Keraton, tepatnya ini ada di Batu Sajadah. Nah ini bersama dengan Kang Obay dari tim Disburpatnya. Oke, gimana? Ya, mungkin Kang Obay pengen nanya-nanya dan ngobrol ya, kita sharing-sharing bareng. Langsung aja, gimana Kang Obay? Iya, salam cagar budaya. Cagar budaya. Yang pertama, sampai saat ini masih Batu Keraton ini masih diduga objek cagar budaya. Kita sedang mencari literaturnya, dan Batu Keraton ini sudah dikeramatkan atau oleh masyarakat setempat. Bahkan batu ini, masyarakat setempat ini menamakan batu ini adalah batu sajadah. Nah, batu sajadah yang dulu ukurannya ini dulu agak panjang, sini cuma sekarang udah agak patah ya. Patahnya kemana nih Kang? Patahannya masih ada. Oh, disimpan. Nah, tetap patahannya masih disimpan. Jadi masyarakat setempat ini menyebutnya bahwa ini adalah batu sajadah. Jadi dulu mungkin digunakan oleh para tokoh atau para ulama pada saat mereka berkumpul. Ini dijadikan tempat untuk mereka sholat. Itu karena memang kalau kita lihat dari tekstur batu ini kan tidak ada yang datar nih. Semuanya kemiringan, semuanya miring. Nah, makanya ada batu besar juga di sini, ada batu besar bagian dari batu keraton ini, ada di atas batu keraton ini, dan dijadikan sebagai alas untuk para ulama mungkin pada saat itu untuk sholat atau bermeditasi. Nah, cuman sampai saat ini saya sendiri nih dari cagar budaya belum ada literaturnya, karena memang belum ada kajian lebih lanjut tentang batu ini. Nah, makanya nih mudah-mudahan dari tim
HSP bisa bantu menjelaskan literaturnya ini tuh bener atau tidak, terus ini tuh memang dulunya tahun berapa sih, atau memang ada berapa sih, bukan ada berapa, tahun berapa dan apanya, dan dimanfaatkan untuk apa nih gitu. Bener atau tidak apa yang dikatakan masyarakat itu. Ini kan baru folklornya ya. Baru folklor ya. Folklor masyarakat bahwa ini dulu dijadikan tempat sholat gitu. Oke. Ya, jadi ini kalau menurut yang aku lihat ya dari sisi anak indigo, penglihatan aku, ini tuh memang dulu dinamakan Batu Keraton ini kan dulunya nih awalnya nih kerajaan, sebuah kerajaan kecil yang kalau dibilang kecil banget sih enggak sih, cuma nggak sebesar Pajajaran gitu. Tapi untuk kawasan wilayahnya tuh cukup luas gitu loh. Seperti daerah Cisarua sampai Megamendung ya Bapak ya. Megamendung. Itu Cisarua sampai Megamendung tuh kira-kira jaraknya lumayan juga ya Bapak ya? Lumayan ya. Nah, seperti itu. Dan kerajaan kecil ini dipimpin oleh seorang pangeran ya. Dan beliau ini yang ada di bawah ini makam dan petilasannya Pangeran Dipta Cipta Rasa. Pangeran Dipta Cipta Rasa. Nah, beliau ini dari yang penglihatan yang aku lihat ya, beliau ini merupakan utusan dari Syarif Hidayatullah dan masih ada kaitannya dengan Pajajaran, dan beliau ini sebetulnya juga masih ada darah dari Cirebon juga gitu. Jadi seperti darah ulama beliau ini, dan beliau ini sosoknya seperti memakai baju putih dan hijau sepertinya halnya para ulama seperti itu. Dan untuk Batu Keraton ini ya, ini kalau dilihat lebih jauh lagi literaturnya ya, sebetulnya batu ini tuh awal mulanya tuh dari alam, jadi kayak seperti mungkin letusan gunung berapi purba ya, begitu kan jatuh ke sini kan letusannya itu. Nah, tapi untuk menelisik lebih jauhnya lagi, ini sebetulnya tuh di dalam Batu Keraton ini seperti ada pusaka yang terpendam, yang dimana itu memiliki kayak untuk paku bumi gitu, jadi untuk penyangga bumi gitu. Dan ini masih ada kaitannya juga dengan Gunung Pancar yang ada di Bogor, di Babakan Madang gitu kan. Gunung Pancar ini masih perlu ditelisik lebih jauh lagi nih untuk Gunung Pancar ini. Dan beliau ini sepertinya juga masih punya kaitan dengan kakek Eyang Buyut Putih seperti itu. Dan beberapa penglihatan yang Ajeng lihat juga, dulunya di sini tuh pernah ada beberapa wali songo yang bisa dikatakan cukup terkenal ya Kang Oba, yang kayak selain Syarif Hidayatullah, di sini aja sempat melihat ada Raden Rahmat. Kang Oba tahu? Raden Rahmat Suci. Sunan Ampel ya? Raden Rahmat apa Raden Rahmat Suci? Raden Rahmat pokoknya itu. Raden Rahmat itu pernah berkunjung ke sini, dan beliau Eyang Prabu Siliwangi pernah datang ke sini juga. Termasuk Bapak Presiden Proklamator pertama kita ya, Insinyur Soekarno, beliau sering berkunjung ke sini untuk bermeditasi, sholat di sini. Dan ini memang energinya tuh bener-bener energinya kuat banget ini ya, bener-bener untuk energi positifnya tuh medan magnetiknya tuh kuat banget gitu. Dan ini ya menurut kepercayaan juga, kalau yang Ajeng lihat juga nih ya, wallahu alam. Cuman kalau misalnya ada orang nih berdoa di sini, itu insya Allah misalnya mau hajatnya apa, tapi mintanya ke Allah ya, jangan mintanya ke siapa-siapa. Nah, untuk para leluhur di sini nanti bantu mengaminkan seperti itu tuh, insya Allah hajatnya apa cepat terkabul Kang. Seperti itu. Nah, berarti Pangeran Dipta Cipta Rasa itu salah satu pemimpin di keraton ini ya. Iya. Beliau ini karena ini kan namanya juga Batu Keraton ya. Batu Keraton. Ini Batu Keraton secara otomatis kenapa dinamakan Batu Keraton, mungkin dahulunya memang ada keraton. Memang ada keraton, tapi keratonnya nggak sebesar Pajajaran. Tapi keraton ini tuh masih ada, jadi dia tuh bukan apa ya, dia berdiri sendiri, tapi dia masih ada bagian dari Pajajaran, tapi bukan Pajajaran. Itu ya. Apa anak Pajajaran? Ya, cucu kali ya. Ya. Cucu, karena kan kalau kita bicara Pajajaran dari Syarif Hidayatullah, ya. Atau kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati, ya. Itu salah satu dari cucunya Eyang Prabu juga ya. Nah, ini memang secara lebih lanjut belum ada kajian arkeologis. Nanti kita akan coba kita coba kajian secara arkeologisnya. Nah, karena kalau dengan kajian arkeologis kan akan ketahuan nih, batu ini
usianya berapa. Oh, ini masih belum ditentukan belum karena memang kembali lagi ini masih ODCB, belum menjadi cagar budaya ya. Jadi masih objek diduga cagar budaya. Tetapi batu keraton ini sudah kita registrasi secara nasional bahwa memang ada objek diduga cagar budaya di Kabupaten Bogor, dan memang bukan sedikit sebenarnya, bukan puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan. Saat ini kami mencari data-data yang memang menurut kami ini memenuhi kriteria. Cuma kembali lagi dari kriteria tersebut pun tetap harus ada literaturnya. Kayak yang itu tadi, kayak siapa sih Pangeran Dita Cipta Rasa kan gitu. Pangeran Dita Cipta Rasa kan sekarang sudah agak jelas nih bahwa Pangeran Dita Cipta Rasa itu salah satu pemimpin di Batu Keraton ini. Atau mungkin dulu di keraton ini ya, di keraton ini sebelum terjadinya seperti ini gitu. Nah, itu mungkin yang ingin saya tahu terkait dengan situs Batu Keraton ini, karena memang kembali lagi tidak menutup kemungkinan setiap tempat pasti ada yang membuatnya, entah itu buah alam, entah itu manusia gitu. Nah, kayak macam ini kan kalau kita lihat batu sajadah ini kan memang berbeda artinya ini kan memang dibuat bukan buatan alam, tapi dibuat oleh manusia. Nah, pada saat dibuat oleh manusia tentunya ada peruntukannya nih. Ini untuk apa sih? Kok bisa bisa dibuat rata gitu kan? Sedangkan yang lain bentuknya kan turun gitu. Lurus miring dia. Kalau tentunya pasti ada alasan atau mungkin ada maknanya sehingga dibuat sehingga batu ini disebut batu sejadah. Itu sih kalau memang tadi sudah dijelaskan itu, berarti masuk akal gitu. Masuk akal bahwa memang ini digunakan sebagai kalau ini bermeditasi atau berdoa atau juga sholat. Lebih umumnya lebih ke sholat ya, karena batu ini disebutnya ke batu sajadah gitu. Karena untuk beribadah. Nah, ini Kang, aja nih penasaran nih Kang. Ini batu ini kan batunya gede banget ya nih, menurut aja nih batu yang baru pertama kali aja lihat segede ini gitu. Ini tuh termasuk salah satu batu yang gede yang ada di Bogor, atau memang ada beberapa batu yang sebesar ini, atau baru yang ini aja? Sampai saat ini sih yang ada di Dinas Data Cagar Budaya, data yang terdata itu yang paling besar baru ini. Di sini aja nih. Yang sebesar ini? Yang sebesar ini. Kalau bicara kita diameter ya, mungkin sekitar ada sekitar 300 meter ya. Seukuran rumah ya? Seukuran rumah. Rumah juga rumah gede. Kalau kita ukur dari sini ke sana itu panjangnya sekitar 20 meter. 20 meter. Mungkin lebih kali ya, 20 meter. Terus juga lebarnya juga lumayan. Makanya kalau kita lihat di sekelilingnya rumahnya di bawah kan. Benar-benar. Jadi lebih tinggi batu ketimbang rumah kan. Dan yang uniknya ini berada di dataran tinggi ya. Nah, yang uniknya ini di dataran tinggi ini batu sebesar ini. Nah, kalau kita lihat di sekelilingnya ini kan boleh dikatakan nih hampir rata ya. Hampir rata, hanya beda beberapa meter gitu. Hanya beberapa meter. Jadi ini itu kalau kita lihat gunungnya mana? Paling ada gunungnya di sana. Gunung. Ada lagi gunung gede ya, Gunung Gede Pangrango di sebelah selatan. Sebelah selatan. Karena kan kita ke sana berarti timurnya ke sana. Timurnya ke sana. Ini sebelah timur, bukan sebelah selatan. Ini sebelah timur. Sebelah timur sana ada gunung ya gitu, gunung gede. Kalau kita lihat mungkin ini dulunya letusan gunung berapi, ada kemungkinan kalau memang kita lihat dari lempengan batunya ya, lempengan batunya berbeda dengan ini. Kalau kita lihat lempengan batunya, jadi bukan batu semacam kayak batu yang di kali gitu, tapi memang beda ya, memang kayak semacam lahar atau lava yang menggumpal, yang membeku. Kalau yang sama yang di Cibalai teksturnya juga beda ya Kang? Beda ya? Beda di Cibalai itu batunya bukan asli dari Cibalai kan. Iya. Gitu. Jadi diambil dari mana gitu. Jadi beda.
ada juga yang memang asli dari letusan itu tadi. Dari letusan itu tadi. Jadi kalau kita melihat teksturnya ini, batu ini memang unik. Kalau kita lihat kan besarnya luar biasa, besar banget batu ini. Terus bentuknya tuh kayak ada ya, apa ya Kang ya, kayak ada bolong-bolong Ya, kayak ada gimana ya? mungkin kalau bolong-bolongnya ini akibat atau tetesan air atau apa gitu. Cuman sudah kayak apa? Ini kan udah kayak apa? Kayak dipotong ya. Iya, batu udah mulai kayak potong, udah kayak seperti belah. Udah belah-belah ini. Tapi kalau kita tarik ke dalamnya nih masih lebih dari 10 meter kalau kita lihat itu ya. Kalau lihat Jadi kita kemungkinan dasar, ada lagi lebih dalam lagi Kang, dia sampai ke dalam ya. kalau kita ngelihat dari bawah, Bawah tuh, kan? dari bawah itu ya kayaknya masih ke dalam Masih lagi. ke dalam lagi. Masih ke dalam lagi nih batu ini. Karena nggak bukan cuman nempel, tapi dia kayak tertanam. Iya, kayak batunya kayak tertanam. Mungkin itu kali ya Kang yang tadi Ajeng lihat juga di sini tuh seperti ada pusaka penyangganya gitu. Jadi ibaratkan kayak penyangganya bumi gitu. Ya, kemungkinan sih seperti itu. Tapi kembali lagi kita secara arkeologis Iya. kita belum ada kajian lebih lanjut ya. Makanya nih ini menjadi PR juga buat kita bagaimana batu keraton ini ya kita tetapkan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten oleh Bupati Bogor nanti gitu. Gede banget ini. Batunya. Baru pertama kali lihat Ya, batu sebesar ini. Kalau kita lihat tingginya pohon ini kan, ya kalau tingginya pohon ini kan lebih dari 20 meter. Itu kalau kita ngelihat dari ketinggian pohon yang ada nih ya, kita lihat dari ketinggian pohon yang ada ini pohonnya lebih dari 20 meter. Berarti kan tinggi batu ini lumayan cukup tinggi gitu. Ya di atas 15 meteran berarti batu ini tinggi. Beliau ini tadi kan Pangeran Dipta Cipta Rasa ini kan sempat bilang nih tadi Kang katanya di sini tuh ada mata air juga. Mata air itu yang mana sekarang apa itu ya? Apa belum ditemukan apa gimana? Kebetulan batu keraton ini kan beradanya di Kampung Ciburial. Iya. Kampung Ciburial, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua nih. Cisarua. Nah, kebetulan mata air Ciburial, kalau disebut ada mata air memang mata air Ciburial. Oh, Jadi kalau kita lihat air yang di sebelah sana, itu dari mata airnya juga. dari mata air kan ini. Kalau kita bicara kan dataran tinggi ya, dataran tinggi, tapi ya karena memang ada mata air, rasanya mata air mah di bawah. Iya, iya. Tapi ya kembali lagi itulah keberkahannya, itu keberkahan ulama gitu. Keberkahan adanya ulama pasti meninggalkan sesuatu. Kalau memang ada mata air ya itu yang terkena itu kan mata air Ciburial. Mata air Ciburial. Makanya sih. Itu tuh situ. Jadi situ apa? Jadi Bukan, kayak macam mata air mata aja air. gitu, kayak macam mata air gitu. Kayak semacam apa ya? Kalau orang Sunda mah bilang entuk. Lokasinya jauh ya dari sini. Nggak jauh di atas sebelah sana. Kan Ciburial itu ya, sekeliling Ciburial, Kampung Ciburial. Ya desanya sih emang desa itu bukan, tapi yang Kampung Ciburialnya ini menjadi apa? Mata airnya jadi dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Kalau kita lihat itu ada apa? Ada penampungan air. Kalau dari abad 800 sampai 1400 itu tuh apa itu Kang? Setelah Masehi itu? Setelah Masehi ya. Kalau bicara setelah Masehi abad keempat itu kan memang pada saat zaman kerajaannya Tarumanegara yang dipimpin oleh Purnawarman. Sampai 1400 tuh? Sampai 1400. Kalau 1400 itu mulai Pajajaran. Nah itu aja tadi dilihatnya itu katanya beliau 800 sampai 1400, tapi ini aja bingung maksudnya apa nih? Mungkin 800-nya ini batu ini dari tahun 800 sudah ada. Jadi mungkin kalau diperlihatkan seperti itu ya ini baru analisa ya. Iya. Baru analisa mungkin dari tahun 800 batu ini sudah ada. Sampai 1400, mungkin 1400 tuh yang mulai kerajaan itu Nah, gitu tahun ya. 1400-nya mulailah ada kerajaan gitu. Sebenarnya sih dari tahun 800 sudah ada kerajaan, cuman beda pemerintahannya ya. Kalau tadi dibilang Tarumanegara, kalau sini udah masuknya ke Pajajaran. Apalagi tadi ada bahasa bahwa Pangeran Dipta Cipta Rasa ini diutus oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah untuk kesini. Berarti kan memang eranya udah era Pajajaran ke sana. Udah ada Pajajaran maksudnya. Gitu.
Nah ini tuh berarti Kang nanti untuk kedepannya sendiri ini nanti batu ini sih mau ditetapkan jadi cagar budaya dan untuk pengembangannya sendiri itu nanti gimana? Cagar budaya itu unik. Iya. Jadi pada saat kita mau, kalau di cagar budaya itu kan kita bicara perlindungan, pengembangan, pemanfaatan. Pelestarian itu masuk di dalam perlindungan. Gitu. Jadi yang pertama itu yang objek diduga cagar budaya ini kita tetapkan dulu, karena yang namanya disebut cagar budaya itu melalui proses penetapan oleh kepala daerah yang saat ini kita dipimpin oleh Bupati. Jadi nanti ditetapkan dulu oleh Bupati atas dasar rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. Jadi tim ahli cagar budaya nanti akan merekomendasikan kepada Bupati Bogor untuk menetapkan batu keraton ini sebagai cagar budaya. Nah, setelah ditetapkan, nanti kita coba buat pengembangannya. Yang pertama kan dari perlindungannya, kita akan mungkin bisa juga dari pemagarannya. Terus pengembangannya nih, ada pengembangannya. Itu pada saat kita mau buat pengembangan pun ada kajiannya lagi. Harus ada kajian pengembangannya, layak tidak untuk dikembangkan. Terus ada kajian zonasinya juga terhadap cagar budayanya. Nah, setelah itu baru kita larinya baru ke pemanfaatan. Pemanfaatan untuk apa? Dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat. Apalagi masyarakatnya yang pertama yang ada di daerah sini aja dulu. Kalau yang minimal, kalau bicara kita pemanfaatan, ini dijadikan daya tarik wisata religi atau apa Kang, ini tadi Ajeng ada yang kasih tahu nih, nanti setelah kita mau selesai ini nanti Akang sama Ajeng disuruh duduk di sini. Akang kayak Akang niatnya Akang gitu, tapi mintanya ke Allah gitu. Siap. Tapi nanti ngadapnya ke kiblat. Benar. Ngadapnya ke kiblat gitu. Oke. Baik. Ya, sekian untuk wawancara dengan Kang Ngobay. Nanti ini tadi kan waktu Ajeng coba lebih telusuri lagi ya, di sini tuh kan kayak ada gerbang goib gitu loh Kang. Gerbang goib seperti ini, gerbang ini kayak ada kayak pintu masuk menuju keraton. Ini antara keraton Salak sama Pajajaran ini. Bukan keraton goib bukannya? Kenapa? Bukan keraton goib ya, tapi memang keraton dulu, bener nyata ya. Keraton goib. Keraton goibnya. Menuju antara Salak dengan Pajajaran. Itu. Keraton goib. Kayak pintu masuknya seperti itu loh. Kamu bisa lihat gak? Dengar kan yang katanya dongengnya itu. Dia kerajaannya berubah jadi batu, maksudnya kayak diubah gitu, apa itu benar kayak yang kamu lihat? Enggak sih, itu jadi itu tuh kalau diubah menjadi batu, kerajaannya kan mitosnya kata kerajaan ini kan diubah jadi batu loh, jadi batu seperti ini kan ya. Kerajaannya itu emang nyata hancur karena peperangan seperti itu. Dan ini tuh saya seperti pertanda gitu, pertanda di sini tuh kayak dikasih tanda juga kan, di sini pernah ada kerajaan juga kayak gitu. Tapi di satu sisi juga, dari sisi lain yang aku lihat juga, di sini tuh ada kayak gerbang gitu Kang, gerbang. Dan itu tadi jelas banget Kang, tadi waktu Ajeng sini kayak ada gerbang gitu. Tapi gerbangnya gerbang goib, itu menuju ke itu kerajaan Pajajaran atau enggak kerajaan Salaka Negara. Iya, Salaka Negara. Itu kan. Kan itu meskipun kerajaan kayak Pajajaran Salaka Negara tuh meskipun mereka tuh sudah ibaratkan sudah hilang, tapi kan kalau Ajeng itu masih ada sebagai kerajaannya itu di goibnya. Kayak misalnya di Gunung Salak itu kan ada tuh kerajaannya, masih ada Keraton Salaka Negara, Keraton Salak itu masih ada. Jadi gerbangnya di sini. Gerbangnya
di sini tadi aja ngeliat waktu punya di batuan sini, Di batuan sini. heeh. Itu kayak ada gerbang gitu, tapi gerbangnya ini masih ketutup nih. Gitu. Yang Berarti masuknya dari bawah sini nih? Atau memang ada jalur lain? jalurnya enggak, dia emang ada di sini. Pokoknya di sekitar sini nih gerbangnya nih. Mungkin orang yang bisa melihat juga dan punya keilmuan ya, itu mungkin bisa melihat ada gerbang ini gitu. Gerbang ini menuju ke kerajaan ini seperti itu. Halo Sobat Santuy. Sekian untuk perjalanan kita menelusur kali ini. Pokoknya jangan lupa untuk aktifkan loncengnya, klik tombol subscribe. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke.